بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقات من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء أن الكل الأكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الظل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل ما خرج في لساني مفهوما عند طلبي يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita telah membahas usul al-fiqh, ta'rif atau definisinya dari sisi mufradnya, yaitu masih dalam sisi mufrad sekarang. Namun sebelumnya telah kita bahas makna al-usul. Makna al-usul, bahwasanya al-usul adalah jama' asal dan maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa artinya ma yubna alaihi ghairuhu? Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Contohnya adalah aslul jidar, asasnya jidar. Kemudian aslus syajarah, asasnya pohon. Itu maksudnya adalah di sini maksudnya berarti adalah aslus syajarah, asasnya pohon, yaitu akarnya pohon. Yang kemudian insyaallah pada pagi hari ini
kita akan membahas tentang makna fiqih secara bahasa dan juga secara istilah insyaallah, dan kita memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya untuk memahami istilah fiqih mudah-mudahan. Ya. Ada lagi. Ya, pakai menyala. Baik, al-fiqh lughatan al-fahm. Fiqih secara bahasa maknanya adalah faham. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai al-fiqh atau faham itu sendiri sebagai makna dari fiqh. Apakah dia bermakna faham secara mutlak atau faham disertai dengan keyakinan, atau kata Imam Ghazali al-fahm bima yaduqqu fi, yaitu faham dengan detailnya. Yang sahih insyaallah makna dari fiqh adalah al-fahm khalas mutlak, yaitu apapun yang disebut faham maka itu adalah fiqh. Kalau dikatakan dalam hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, orang siapa yang Allah kehendaki darinya kebaikan maka Allah akan menjadikannya faqih, berarti faham akan agama. Itu secara asal makna dari bahasa. Dan di situ akan ada dalilnya. Gimana dalilnya? Perkataan Nabi Musa alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau di situ tulisnya ya wahlul 'uqdatam min lisani doang ya. Wahlul 'uqdatan min lisani, yaitu uhlul, uraikanlah, uqdah yaitu ikatan. Jadi uqdah, ain, qaf dan dal itu asal maknanya adalah ikatan. Makanya disebut akidah, karena akidah lah yang mengikat seorang muslim, mengikat hatinya seorang muslim. Wahlul 'uqdatan min lisani, yaitu ikatan yang ada di lisan kita. Ketika misalnya kita grogi atau tidak bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu, maka itu disebut uqdah minal lisan, yaitu ikatan atau kekakuan dari lidah. Sehingga yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataan. Baik, kemudian ke makna istilah. Makna istilah dari al-fiqh adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Yani at-tafsiliyati. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Nanti kita hafalkan, harus hafal ya. Minimal terjemahannya. Tetapi ini gampang insyaallah kalau misalnya antum memahami kaidah ini, bahasa Arabnya dengan terjemahannya, dengan pemahaman yang baik, insyaallah sangat mudah memahami, menghafalkan ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Secara istilah fiqih maknanya, jadi kita mengetahui juga ilmu fikih. Ma'rifah, mengetahui, al-ahkami syar'iyyah. Apa ahkami syar'iyyah artinya? Hukum-hukum syariat. Jadi ahkam jamak dari hukum. Ahkam jamak dari hukum. Bedanya hukum, ada beda dengan hukum dengan hikmah. Hukum dengan hikmah itu beda. Ya. Kalau hukum artinya hukum yaitu pelarangan atau ya pelarangan, asal makna hukum adalah pelarangan. Kalau hikmah artinya kebijakan. Hukum jamaknya adalah ahkam. Kalau hikmah jamaknya adalah kitab karya Ibnu Athaillah apa? Kalau dalam sufi itu biasanya al-hikam. Hikam. Sering banget di majlis-majlis taklim umumnya, di musala-musala al-hikam. Tapi sufi itu. Jadi ada hukum jamaknya ahkam. Kalau hikmah jamaknya hikam. Itu diperhatikan. Baik. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Nanti insyaallah kita bahas rinciannya. Nah, hukum-hukum syar'i tersebut bersifat al-amaliyah, yaitu bersifat terapan, praktik. Amaliyah bersifat amalan.
Ya, nanti akan dijelaskan bahwasanya hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah itu beda dengan yang bersifat i'tiqadiyah, yaitu keyakinan. Taib. Jadi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amalan biadillatiha tafsiliyah. Biadillatiha dengan dalil-dalilnya. Ha di sini kembali ke al-ahkam. Jadi dalil-dalil hukum. Hukum-hukum itu kan berarti dia konklusinya, hasilnya, apa hukumnya? Haram, wajib, mandub, mubah, makruh, mana? Dan untuk mengetahui haram, wajib, mubah, mandub, makruh harus dengan dalil. Ya. Jadi fikih itu mengetahui konklusinya dan mengetahui dalil untuk mendapatkan konklusi itu, kesimpulan itu. Kan kalau misalnya kita bilang ini haram, itu kan kesimpulan. Simple. Ya, ini simpul katanya simple. Jadi ini haram. Antum enggak boleh nyukur jenggot, itu haram. Ya kan? Itu konklusi. Singkatnya seperti itu. Tetapi sebelum menjadi singkat itu pasti ada step dan langkah-langkah, yaitu premis yang kita sebut dalil. Jadi fikih itu tidak sekadar tahu oh ini haram, khalas, itu bukan fikih namanya. Tapi ini haram dan antum tahu dalilnya, itu baru fikih. Nah, biadillatiha dengan dalil-dalil, ha tadi kembali ke mana ha? Ahkam. Dan dalil-dalil tersebut sifatnya tafsiliyah. Tafsiliyah itu rinci. Maksudnya rinci adalah bahwasanya dalil itu khusus atau cocok untuk menghakimi amal tersebut. Jadi jangan sampai gak nyambung. Misalnya apa hukumnya meminum khamr, atau apa hukumnya mengenakan bejana untuk minum yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian antum bilang itu haram. Dalilnya apa? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini enggak nyambung ini. Dalilnya enggak rinci ke masalah itu, tapi ini masalah lain. Masalah apa? Masalah memakai bejana emas dan perak. Waalaikumsalam. Tolong Mas Bibi dipangku. Agak maju. Di meja aja sekalian. Nah, enggak apa-apa. Jadi untuk definisi bisa dipahami. Ada yang belum paham? Fadhal, kalau belum paham ditanya. Silakan. Kalau belum paham ditanya, Pak. Jangan ragu-ragu. Paham, Pak ya? Oh, diulang. Baik. Kita ulangi. Al-fiqh secara bahasa kita tahu artinya apa? Faham. Dengan ada dalilnya juga, yaitu penguatan, yaitu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau silakan. Faham itu sendiri apa? Faham itu sendiri adalah fiqh. Faham itu sendiri adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih. Itu faham bisa di seperti ilmu, Pak. Yaitu mengenal atau memahami, yaitu mendapatkan sesuatu gambarannya sebagaimana apa adanya ia. Itu faham. Iya enggak? Kayak misalnya saya bilang today is hari apa sekarang? Wednesday. Today is Wednesday. Bapak tahu today. Terus Wednesday itu apa enggak tahu. Itu berarti kan enggak memahami kan? Yaitu enggak mengetahui Wednesday sebagaimana ia artinya. Itu enggak paham berarti. Itu kan jadi bisa dipahami. Paham itu apa? Saya juga bingung lama-lama nih. Jadi kalau misalnya paham itu udah tahu apa, ya udah itu udah. Itulah paham. Jadi kadang kayak misalnya Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahwa ilmu itu tidak bisa didefinisikan. Apa itu ilmu? Ilmu itu ya ilmu. Kenapa nggak bisa didefinisikan?
Karena sudah terlalu masyhur sehingga kalau didefinisikan takutnya malah keluar dari apa yang kita kenal. Jadi faham itu apa? Faham itu antum nggak paham itu apa? Tapi ada juga bingung kok bisa menjabarkan lebih lanjut tentang faham itu apa. Iya, wallahu alam. Jadi faham itu faham. Iya. Untuk memahami faham tidak perlu memahami definisi faham. Kita udah tahu faham itu apa. Enggak paham. Oke, kemudian secara istilah al-fiqh itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil 'amaliyyati bi adillatiha tafsiliyah. Ma'rifah mengetahui. Ya Pak ya, ma'rifah yaitu mengetahui apa yang diketahui ini? Hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i banyak. Tapi di sini yang bersifat amaliyah, amalan. Kalau misalnya kita berkira Allah itu ahad bukan wahid ya, qul huwallahu ahad, Allah itu maha esa, itu juga hukum, tapi itu akidah mainnya, tidak ke fikih. Fikih itu lebih ke amalan praktis, salat, zakat, jihad, kemudian jual beli, peminjaman, penyewaan, itu semua hukum amali. Enggak ada di situ, bukan berkaitan dengan akidah, enggak ada kaitan dengan akidah. Walaupun juga tentang bahwasanya baik jual beli itu halal, itu juga keyakinan kita, tapi itu bukan yang dimaksud dalam bab akidah yang kita kenal, tapi bab fikih. Oke. Jadi kita tahu hukum-hukumnya bersifat syar'i dan bersifat terapan, praktik. Jadi bukan sekadar atau bukan sebuah keyakinan, tapi sebuah amalan bagaimana menghukuminya. Memahami hukum-hukum tersebut, ya, hukum-hukum tersebut dengan dalil-dalil yang rinci khusus untuk hukum itu yang disebut fikih. Berarti kalau kita tidak tahu hukumnya, lebih-lebih dalilnya, hukumnya juga nggak tahu apalagi dalilnya, maka itu bukan fikih. Tapi ada orang tahu dalilnya, cuman nggak tahu apa nih hukumnya apa nih. Dia tahu dalilnya apa ini, tapi dia nggak tahu ini makruh atau haram. Dia nggak tahu, masih syubhat di pikirannya, maka ini juga bukan fikih. Bukan fikih. Jadi orang yang tadi pertama dia tidak tahu hukumnya, dia juga lebih tidak tahu dalilnya, itu bukan fikih. Kemudian yang kedua, orang yang dia tidak tahu hukumnya tepatnya apa, tapi dia tahu ini dalilnya. Misalnya tentang isbal. Antum bingung nih, ini isbal makruh apa haram ya? Saya juga bingung nih. Yang ini bilang makruh, yang ini bilang haram. Tapi saya tahu dalilnya ada. Astagfirullah. Man asfala fi ka'baini fa huwa finnar. Ma asfala, apa yang menjulur ke bawah dua mata kaki, maka dia tepat di neraka. Iya, tapi ini haram atau makruh? Sebenarnya kalau antum kembali fikih fitrah, antum tahu itu artinya. Enggak usah repot-repot ya. Haram udah gitu kan. Nah, tapi bingung nih. Nah, kebingungan akan hukum ini, konklusi ini, tapi tahu dalilnya, itu juga bukan fikih. Bukan fikih. Ya. Kemudian kalau antum tahu hukumnya, ini haram, dalilnya apa? Aduh, ana enggak tahu tuh, kata Ustaz ana. Ini juga bukan fikih. Ini taklid. Dan taklid bukan fikih. Walaupun tahu hukum dan benar, walaupun benar. Dan makanya kita bilang tidak semua taklid itu salah, tidak semua taklid itu tercela, enggak. Nanti bab taklid masih ada di jauh Pak. Ya, setelah ijtihad, bab terakhir. Orang banyak yang salah memahami taklid. Ya, bahkan dari kalangan salafiyin sendiri banyak yang salah memahami taklid karena belajar usul fikih itu enggak sampai habis. Iya. Enggak tahu Mbak Mas taklid itu apa ya. Tapi sering dengar jangan bertaklid buta, jangan bertaklid. Tapi enggak tahu taklid dan syarat-syaratnya dan tempat-tempat boleh taklid. Iya, itu pun kalau belajar usul fikih ya. Ada yang banyak kan enggak. Tapi dia jadi mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya terapan
dengan dalil-dalilnya yang secara rinci. Nanti insya Allah kita bahas nih. Ya, kita bahas. Sekarang kita bahas satu persatu. Ma'rifah. Fal muradu biqaulina ma'rifah. Maksud dari perkataan kami, perkataan kita, ma'rifah. Apa itu? Al-ilmu wal-dhann. Al-ilmu wal-dhann. Di sini berarti ada dua, dia disebut al-ilm dan al-dhann. Al-ilm itu tadi yang Anda bilang idrakus syai' ala ma huwa alaih, yaitu mengetahui sesuatu atas apa adanya dia. Itu al-ilm, yaitu mengetahui benar-benar tepatnya. Beda dengan zon. Zon itu masuk ke persangkaan, ya, dugaan. Tapi dugaan yang rajih. Antum bedakan antara dugaan semata dengan dugaan yang rajih. Itu dugaan kuat. Itu masuk ke dalam ma'rifah. Jadi ma'rifah di sini terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama al-ilm, kedua al-dhann. Tapi kadang-kadang al-dhann itu dimaknai ilm. Sebagaimana dalam ayat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yadhunnuna, yang mengetahui, meyakini, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jadi zon bisa bermakna ilm, dan ilm itu adalah al-yaqin. Ilm itu al-yaqin. Jadi kalau misalnya antum bilang apa hukumnya ini, ana sih pernah dengar hukumnya haram sih ya, ini belum sampai ke derajat ilmu, belum. Karena apa? Dia masih ragu. Nah, ragu itu tuh zon. Tapi kalau udah sampai ilm, ini haram padahal halal. Nah, ini bukan ilmu juga. Ini sok tahu namanya. Nah, ini namanya nanti jahil murakkab. Nanti ada nanti insyaallah. Ada tentang bab pembahasan ilm nanti ya. Maratibul ilm. Taib, itu tadi udah. Dia masuk al-ma'rifah, al-ilmu wal-dhann. Lianna idrakal ahkamil fiqhiyyati qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan. Karena idrak artinya di sini mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang gitu, mengetahui. Idrak al-ahkamil fiqhiyah, mengetahui hukum-hukum fiqih. Qad yakunu di sini maknanya kadang-kadang. Mengetahui hukum fikih, kadang-kadang sifatnya bagaimana pengetahuan itu? Kadang-kadang bersifat mengetahuinya kadang-kadang bersifat yakin. Iya, sebagaimana kita kadang-kadang mengetahuinya yakin. Haram. Apa hukum zina? Haram, jelas dah. Itu ma'rifah itu. Masuk ke dalam ilm, tapi nanti harus ada dengan dalil. Wa qad yakunu dhanniyan, dan kadang-kadang bersifat dhanniyan, yaitu persangkaan, tidak sampai ke yakin. Ya. Kama fi kathirin min masail al-fiqh. Kama sebagaimana fi kathirin dalam banyak sekali dari masalah-masalah fiqh. Masail jama' dari masalah. Dalam permasalahan fikih banyak yang bersifat hukumnya, banyak yang bersifat dhanni, yaitu ijtihadi ya. Dhanni di sini bersifat ijtihadi ya. Baik, sudah salah paham? Ma'rifah paham, terbagi menjadi dua, ilm dan dhann di sini. Kalau jahal termasuk ma'rifah bukan? Bukan. Kalau misalnya syak,
Bukan. Syak itu ragu-ragu. Dan keraguan itu 50-50 antara iya atau tidak, antara haram atau halal gitu. Itu syak, 50-50 dia, 50-50. Itu namanya syak, ragu-ragu. Beda dengan dhon. Kalau dhon ini berarti ada yang lebih tinggi lagi nih. Nah, yang lebih tinggi itu yang dipakai. Persangkaan yang lebih kuat, persangkaan kuat, dugaan kuat, itu namanya dhon. Adapun kalau syak itu ragu-ragu mutlak. Ya. Nanti insyaallah ada marotib seperti itu. Kemudian perkataannya wal muradu biqaulina, dan yang al murad yang dimaksud dengan perkataan kami ini dicacah satu persatu. Tadi ma'rifah sudah, sekarang al ahkam asy-syar'iyyah. Maksud dari al ahkam asy-syar'iyyah adalah tafsiran dari al ahkam asy-syar'iyyah itu apa? Al ahkam al mutalaqqatu minasy-syar'i. Al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syar'i. Artinya al-ahkam, hukum-hukum al-mutalaqqat yang terambil atau yang diambil minasy-syar'i, dari syariat. Nah, berarti kalau minasy-syar'i, kita tahu dalil syariat itu apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, atau qiyas, atau ijma'. Berarti hukum-hukum yang bisa kita tarik dari dalil-dalil. Itulah hukum syar'i. Adapun kalau misalnya hukum tersebut hanya kita tarik dari akal, maka itu bukan hukum syar'i. Itu namanya hukum aqli. Ya, itu bedakan. Kemudian kalau misalnya hukum-hukum tersebut tidak kita tarik dari dalil nas atau dalil-dalil syar'i, melainkan kita tarik dari dalil tradisi, maka itu namanya hukum tradisi, bukan hukum syar'i. Jadi kita punya 3 hukum. Pertama hukum syar'i, kedua hukum aqli, akal, ketiga hukum adi, yaitu tradisi. Itu semua di penamaan-penamaan itu ditinjau dari masdarnya. Pak Masdar, ada Pak Masdar di sini? Dari sumbernya. Kalau sumbernya syar'i, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas dan semacamnya, maka itu disebut hukum syar'i. Kalau misalnya murni, mahud, pure dari akal semata, maka itu tidak dinisbatkan kepada syar'i, tetapi dinisbatkan kepada aqli. Berarti disebut hukum aqli, hukum rasio, nalar. Kalau misalnya masdar atau sumbernya itu dari urf atau tradisi semata, tanpa ada ikatan dengan syariat, maka itu disebut hukum adi atau hukum urfi, hukum tradisi. Ya, hukum tradisi, karena dia dari masdar, sumbernya. Ya, dilihat dari sumbernya. Makanya kita baca di sini wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyatu al-ahkamul mutalaqqatu minasy-syar'. Hukum-hukum yang terambilkan dari syariat, seperti al-wujub wa tahrim, seperti kewajiban dan pengharaman. Itu semua berkaitan dengan hukum syar'i. Dan karena yang berhak untuk menjadi hakim yang mewajibkan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengharamkan. Baik, kemudian fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah. Ya. Maka keluar darinya, enggak dicoret di situ ya, al-ahkam al-aqliyah. Keluar dengan lafal al-ahkam syar'iyyah, al-ahkam al-aqliyah. Di situ gimana? Sahih. Ya udah. Maka kalau antum sebut al-ahkam asy-syar'iyyah, maka bukan al-ahkam al-aqliyah, beda. Contoh ahkam aqliyah apa? Kama'rifati annal kulla akbaru minal juz. Ya kan?
Kama'rifati annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti mengetahui bahwasanya al-kull, apa arti kull? Seluruhan. Keseluruhan akbar, lebih besar minal juz'i, daripada sebagian. Secara nalar itu masyhur ya. Seluruh lebih besar daripada sebagian. Itu berkaitan enggak dengan syariat? Enggak ada kaitannya kan? Enggak ada. Dalam Al-Quran pun enggak mengatakan bahwasanya seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Itu udah masyhur di nalar kita. Kemudian sebagian lebih besar daripada seperempat. Itu kaidah hukum akli. Enggak ada kaitannya dengan syar'i. Kalau contohnya kita udah paham di sini ya. Kemudian keluar juga wal ahkam al-adiyah. Al-ahkamul adiyatu. Tidak termasuk al-ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam al-adiyah, yaitu hukum tradisi, hukum adat, kebiasaan. Itu keluar dari masalah ini, keluar dia. Contohnya apa? Kama'rifati nuzulit talli fil lailati syatiyati idza kana al-jawu sahwan. Seperti ma'rifah, seperti mengetahui nuzul, turunnya at-tal, kabut, atau semacam hujan gerimis kerintik kecil gitu. Fil lailati syatiyah, di malam asyatiyah. Syat syita wa saif. Syat di sini bukan artinya domba, bukan. Artinya musim dingin. Malam musim dingin atau malam yang dingin. Ya, kama arifati nuzulit talli fil lailati syatiyati idza kana al-jawu sahwan, jika cuacanya itu sedang sahwu, cerah bersih. Cerah bersih maksudnya seger gitu, enak. Masuk, fadhal. Khalid di sini, Khalid. Masih kosong. Atau di sini nih? Hah? Masuk masih ada masih. Bisa di ini kok bisa. Masih bisa di pangku juga. Di gemblok juga boleh kalau mau. Nah, makin dekat makin insyaallah makin berkah insyaallah. Kelas. Jadi kita punya berapa hukum? Berapa jenis hukum? 3. Hukum syar'i, hukum akli, dan hukum adi. Yang dimaksud untuk fikih di sini mengetahui hukum syar'i, bukan mengetahui hukum adi atau hukum apa tadi akli, bukan. Ya, jadi begini, ini juga ada singgungan bahwasanya yang namanya syariat Islam, hukum-hukum syar'i itu tidak sekadar rasio dan tidak sekadar tradisi. Maka harus berdasarkan nas syar'i. Ya. Udah puas belum? Belum puas. Kalau belum puas ya berarti hari Jumat. Baik. Kita lanjutkan enggak? Kita masih punya nahul wadi' sama kifatul akhir nih. Kita lanjutkan sedikit ya. Baik. Kemudian belum dibaca. Bisa dibaca Mas Malik, tafadhal. Wal muradu biqaulina al-amaliyah. Wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Ma la yata'allaqu bil i'tiqad kas salati waz zakah. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad kat tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Fala yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Wal muradu biqaulina biadillatiha tafsiliyah adillatul fiqhi al maqrunati bimasailil fiqhi at tafsiliyati. فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه
innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Kemudian dikatakan wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami al-amaliyah. Di sini kata dia ada ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyah. Adapun amaliyah bersifat terapan. Jadi kita punya dua sisi. Ada sisi akidah, ada sisi amal. Maksudnya ada sisi i'tiqadiyah, ada sisi amaliyah. I'tiqadiyah itu lebih ke keyakinan, yaitu qalbu. Seperti niatan, jangan tidur Mas Aridi. Kemudian adapun kalau amaliyah sifat ritualis atau amalan lah keumumannya. Amalan zahir. Yang dimaksud dengan perkataan kami al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Apa yang tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan. La yata'allaq, tidak berhubungan dengan keyakinan. Masalah niat ikhlas atau enggak itu bukan masalah fikih. Ya memang wajib niat itu, tapi bukan masalah yang di kita bahas di fikih, bukan. Ini masalah fikih ya, masalah fikih. Seperti misalnya as-salat dan az-zakat. Salat dan zakat ini amaliyah atau i'tiqadiyah? Amaliyah. Tapi itu fikih berarti ya. Kalau masalah tawakal, roja, khauf, khasyah, itu memang amal, tapi itu i'tiqad bukan? I'tiqad. Jadi enggak masuk ke dalam fikih yang kita bahas. Beda. Ya. Khasyah kepada Allah itu hukumnya apa? Wajib bukan? Wajib. Tapi dia wajibnya masuk ke dalam masail amaliyah atau masail i'tiqadiyah? I'tiqadiyah. Jadi enggak, bukan itu nih. Makanya dalam bab fikih enggak ada bab al-ikhlas wa tawakkul, enggak ada. Itu tazkiyatun nufus mainnya itu. Tauhid, akidah ya. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka keluar dengan lafal al-amaliyah ma yata'allaqu bil i'tiqad, apa yang berkaitan berhubungan dengan i'tiqad. Contohnya apa? Tauhidillah, mentauhidkan Allah dalam hal ikhlasnya, dalam hal harapannya, dalam hal tawakalnya, itu tauhidullah, masuk ke bagian akidah. Kemudian wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Syekh Abdul Razak punya kitab namanya Fiqih Asmaul Husna. Itu fiqih yang dimaksud di sini bukan? Bukan, beda lagi. Fiqih di situ, fiqih secara bahasa itu artinya apa? Faham, memahami Asmaul Husna. Beda dengan fiqih ini. Ini fiqih terapan. Kalau itu fiqih tentang akidah. Ya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, maka tidak dinamakan itu sebagai fiqih dalam istilah. Maka ketika antum misal jual buku Fiqih Asmaul Husnanya Syekh Abdul Razak hafizahullah, antum menjual buku, jangan ditaruh di rak kategori fikih. Salah, mentang-mentang oh fikih apa berarti fikih ini, fikih. Ini salah ini. Ini namanya ilm atau zon? Bukan dua-duanya, Pak. Ini jahil ini, jahil murakkab ini. So tahu. Dia enggak tahu tapi menempatkan sesuatu seolah-olah dia tahu. Begitu ya. Bukan syak juga itu. Di bawah lagi, lebih rendah dari syak. Syak itu masih ragu-ragu. Sini, itu masih syak. Ini apa sini ya? Ah, ini masih syak. Kalau dia udah naruh di tempat yang salah, berarti jahil murakkab. Kalau dia naruh di tempat yang benar, fikih, karena ini fikih ya, berarti namanya ilm atau zon? Zon, karena dia masih ada keraguan nih. Tapi udah ini kayaknya ini benar. Zon. Tapi kalau dia udah punya ilmunya, ini fikih di sini sebagaimana dijelaskan dalam kajian hari Rabu waktu itu, ini bukan, nah ini namanya ilm ini. Karena yakin dia, yakin, beda. Baik, kemudian wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsiliyah, dan yang dimaksud dengan perkataan kami bi adillatiha tafsiliyah adalah adillatul fiqhil maqrunati bi masailil fiqhit tafsiliyah. Kami baik-baik. Apa itu dalil-dalil terperinci?
maksudnya adalah adillatul fiqhi, dalil-dalil fiqih. Al-maqrunatu, ini bukan al-maqrunati, al-maqrunatu yang disertakan bimasailil fiqhi tafsiliyah, dengan masalah apa? Masalah bukan masalah akidah, bukan. Tapi masalah fiqih yang sifatnya rinci. Gimana tuh maksudnya? Ada contohkan aja, contoh dulu biar lebih mudah. Ada kaidah dalam usul fikih. Kaidahnya perintah asalnya menunjukkan kewajiban atau bukan? Kewajiban. Itu kaidah. Tanamkan dulu itu kaidah. Perintah asalnya menunjukkan kewajiban. Ya. Ini juga dalil ini. Dalil. Kemudian ada kalimat yang lain. Janganlah kalian dalilnya adalah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Baik. Mana yang menurut antum lebih global, lebih umum untuk banyak kasus? Mana? Enggak, bukan masalah itu. Antara dua kaidah nih. Ya, ada antara dua dalil. Yang pertama, perintah asalnya menunjukkan kewajiban. Satu. Kedua, orang yang mencuri dipotong tangannya. Fasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong dua tangannya. Mana di antara dua hal ini yang lebih umum? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kenapa? Karena kedua ini di kasus yang rinci enggak? Adapun yang pertama masih global, apapun kasusnya itu. Ya kan? Misal masuk ke dalam perkara global ini apa? Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat, perintah bukan? Perintah. Masuk juga wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, perintah juga. Ya. Kul biyaminik kata Rasulullah. Makanlah dengan tangan kananmu, perintah juga, masuk ke sini. Kemudian apa lagi? Apalagi yang masuk ke dalam amar, perintah. Apa lagi? Enggak tahu. Jarang baca Quran nih jangan-jangan. Apa lagi? Ya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat misalnya. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan. Berarti wajib atas kalian menjauhi itu. Ini umum banget nih. Ini namanya dalil ijmali, yaitu dalil global. Nah, dalil global itu adalah dalil-dalil yang dibahas atau kaidah-kaidah yang dibahas di ilmu usul fikih. Ayo paham di sini? Dalil-dalil global seperti perintah menunjukkan kewajiban, larangan menunjukkan pengharaman asalnya, itu dalil global banget itu. Itu dibahas bukan di ilmu fikih, tapi di ilmu usul fikih. Nah, terus kalau ilmu fikih apa yang dibahas? Dalil rinci, yang disebut dalil tafsili. Maksud dalil rinci apa? Berkenaan dengan satu poin hukum, berkenaan dengan satu poin masalah, atau berapa poin masalah, tapi masalahnya masyhur, kita lihat masalahnya, tahu ada masalah. Tadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Ini usul fikih atau fikih dalilnya? Fikih. Kenapa? Karena dalil untuk masalah yang rinci, yaitu pencurian. Ya enggak? Nah, tadi kan ada wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqiqta'u, potonglah. Coba sini. Potonglah. Itu perintah bukan? Perintah. Nah, untuk memahami dalil fikih, kita perlu juga menerapkan dalil usul fikih. Ya enggak? Atau gini aja, wa aqimus shalah. Apa artinya wa aqimus shalah? Dirikan salat. Dalil fikih atau usul fikih itu? Dalil fikih, karena kasusnya terperinci, itu salat nih, amalan kan? Suatu amalan. Wa aqimus shalah dalil fikih. Baik.
Apa konklusinya? Antum bilang apa? Apa hukum sholat berarti? Wajib. Kok bisa? Karena antum menerapkan juga dalil umumnya dipakai. Jadi tadi ada dalil khusus untuk suatu kasus, ya. Kemudian bagaimana antum memahami dalil khusus ini? Antum tidak bisa memahami dan mengambil faedah dan konklusi darinya kecuali dengan menerapkan dalil umum dari dalil usul fiqih dipasang. Paham nggak sini? Paham ya Pak? Hah? Insya Allah paham. Sholat bukannya masih umum juga? Kan sholat masih umum. Iya, tapi sholat masih umum, tapi dia kan untuk bab sholat ini bab fikih yang khusus. Adapun umum di sini maksudnya masuknya ke mujmal. Iya, sholat di sini umum. Tapi umum dalam fikih. Adapun al-amr yaqtadi al-wujub, itu masuk. Hah? Emang sengaja disempitkan. Iya, enggak apa-apa. Makin dekat makin berkah. Makin kecium aroma tubuh masing-masing ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi dalil ijmali, dalil mujmal itu dalilnya usul fikih. Seperti tadi perintah menunjukkan wajib, larangan asalnya menunjukkan pengharaman. Bahkan dalil usul fikih, dalil ijmali, saking ijmalnya itu bisa untuk hal-hal yang bersifat tradisi bisa. Misalnya antum melarang jangan main sama fulan. Jangan. Larangan kan? Kemudian antum menerapkan pemahaman dalil usul fikih untuk kalimat antum itu. Jangan berarti ini fi'il nahi, larangan. Kita bilang, dalam usul fikih larangan asalnya pengharaman, berarti haram atas saya, kan? Jadilah hukum fikih jadinya haram atas saya bermain dengan fulan. Sebabnya apa? Kita punya dua dalil. Dalil khusus yaitu perkataan emak, kemudian kita goreng dengan dalil global. Akhirnya jadilah sajian hukum. Paham kan antum sini? Ngantuk ya antum ya? Anak-anak hakimnya antum ngantuk. Dalilnya ada global, ada rinci. Rincinya antum kayak gini-gini tadi. Globalnya orang yang gini-gini, imma dia paham, imma dia ngantuk. Ya, jadi anak simpulkan gitu. Ya, gitu ya. Tapi jadi apa fikih itu apa? Udah paham di sini? Paham definisi bisa dipakai untuk menghafal definisi nanti. Fiqh itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Udah paham belum? Udah hafal belum? Pertama yang penting ma'rifah ya kan? Mengetahui. Apa yang diketahui? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang bersifat apa ahkam syariahnya? Al-amaliyah. Dengan apa? Dengan adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifah tadi terbagi menjadi dua apa? Ilm dan zon. Kemudian ahkam sebenarnya ada tiga macam, yaitu ada ahkam syar'i, ada ahkam aqli, ada ahkam adi. Yang dimaksud di sini untuk fikih hukum syar'i. Sehingga hukum syar'i, ya kita tahu hukum syar'i ada kaitannya dengan nas. Kalau misalnya tadi emak antum melarang untuk berteman dengan fulan-fulan, itu tidak ada kaitannya dengan nas. Itu hanya perkataan emak gitu. Tapi bisa dikaitkan nanti dengan syariat, bisa. Kalau dikaitkan dengan bahwasanya kita harus taat kepada orang tua, nah itu masuk lagi tuh. Jadi masya Allah antum kalau paham usul fikih, paham fikih, itu semua permasalahan insya Allah bisa disolve, insya Allah taala. Ya kita berharapnya seperti itu. Untuk ta'abud, bukan untuk apa-apa pada Allah taala. Kemudian ahkam syar'iyyah, dan ahkam syar'iyyah itu ada yang sifatnya akidah, aqdiyah atau i'tiqadiyah, ada yang sifatnya amaliyah. Untuk fikih yang kita inginkan di sini adalah yang sifatnya amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Itu bahasanya bab tauhid dan lainnya. Kemudian dengan dalil-dalil terperinci. Nah, dalil itu ada dua macam. Udah di depan. Kantuk pula, masya Allah. Jangan-jangan disihir sama suara ini. Adil latihan tafsiliyah itu lagi meresapi. Dalil ada yang ijmali, ada yang tafsili.
Dalil ijmali, dalil global, yaitu dalil-dalil kaidah-kaidah usul fikih yang akan kita pelajari nanti kapan-kapan insyaallah. Ada juga dalil-dalil yang terperinci untuk kasus-kasus fikih. Dalil untuk sholat ada, dalil untuk saum ada. Nah, itu dalil rinci. Maksudnya dalil yang berkenaan dengan kasus dalam bab fikih. Baik yang bersifat global dalam fikih atau yang khusus dalam fikih. Wallahu a'lam. Ya. Usul fikih kita cukupkan sampai situ ya. Masya Allah, jadi panjang sekali. Alhamdulillah. Tapi al-muhim paham ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.